Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Pasha. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Agar materi kali ini dapat diterima, tentunya kalian harus fokus dan penuh semangat. Baik, materi kita kali ini berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Ini pengalaman belajar yang akan kau peroleh, yang berkaitan dengan kompetensi dasarnya. Baik, langsung saja ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat subgugus data atau sekelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ukuran pemusatan data yang kita pelajari itu ada 3, ya. Yang pertama mean, yang keduanya median, yang ketiganya adalah modus. Mari kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas mengenai mean. Mean bahasa lainnya adalah nilai rata-rata. Apa sih nilai rata-rata? Secara sederhana, nilai rata-rata itu adalah hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyak data yang ada. Nah, ini kaitannya dengan pengertian secara umum dari nilai rata-rata. Namun pada kali ini, mengingat data ada 2 hal, yaitu data tunggal dan data kelompok, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan mean atau nilai rata-rata untuk data kelompok. Ada beberapa cara, diantaranya adalah cara data berbobot, ya, dimana X bar itu sama dengan sigma Fi kalikan XI dibagi sigma Fi. Apa sih masing-masing simbol ini? Nah, X bar ini adalah mean atau nilai rata-rata. Kemudian Fi ini adalah frekuensi kelas interval karena kita berkaitan dengan data kelompok, ya. Kemudian XI adalah nilai tengah kelas interval. Yang kedua, kalian bisa juga menentukan mean untuk data kelompok dengan cara rataan sementara, di mana formulanya atau rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FICI dibagi sigma FI dikalikan P. Apa sih yang dimaksud dengan simbol-simbol ini? Tadi X bar sudah kita sebutkan di atas, yaitu mean atau nilai rata-rata. Kemudian X bar S ini adalah rataan sementara, Fi frekuensi kelas interval, CI ini adalah coding. Coding itu apa sih? Pengkodean yang kita tambahkan sebuah bilangan bulat, ya. Kemudian P adalah panjang kelas, ya. Nah, nanti untuk aplikasinya terkait dengan penggunaan simbol-simbol ini, mungkin langsung saja kita mengacu kepada contoh soal, ya. Misalkan punya data kelompok sebagai berikut. Ini berkaitan dengan berat dalam kuintal dan frekuensinya, ya. Kelas intervalnya itu mulai dari 47 sampai 49 dengan frekuensi 3, 50 sampai 52 frekuensinya 6, 53 sampai dengan 55 frekuensinya 9, dan 56 sampai dengan 58 itu frekuensinya 7. Dan yang terakhir, kelas interval yang terakhir adalah 59 sampai dengan 61 frekuensinya 5. Nah, tentukan nilai rata-rata. Baik, kita akan coba penggunaan 2 cara di samping. Yang pertama, kita gunakan cara data berbobot. Nah, dari tabel ini kita coba, karena yang dibutuhkan untuk menentukan mean dari data kelompok menggunakan data berbobot, ya, itu adalah Fi XI. Berarti ada penambahan, ya. Tabel seperti ini, ya, XI kemudian Fi XI perkaliannya. Nah, ini sudah sengaja dimunculkan angka-angka. Nah, proses seperti apa sih? Nah, kita langsung saja
menentukan XI. XI ini 48 dapat dari mana? Kita lihat di kelas interval. Ya, menentukan XI atau nilai tengah, ya. Nilai tengah nih, XI ini adalah nilai tengah interval. Nah, jadi kalian cukup menggunakan intervalnya dijumlahkan 47 tambah 49 dibagi 2 karena nilai tengahnya itu 48. Nah, ini 48. Begitu juga untuk XI yang 51 ini tinggal jumlahkan 50 tambah 51 bagi 2. Kemudian 53 tambah 55 dibagi 2 hasil 54, 56 tambah 58 bagi 2 hasil 57, 59 ditambah 61 bagi 2 hasilnya 61. Nah, ini adalah XI ya. Jadi perjumlah titik tengah interval. Caranya tinggal jumlahkan ya batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Kemudian yang selain daripada XI yang harus kita tentukan adalah perkalian antara FI kali XI. Apa sih FI? Ini adalah frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya ya. 3 kali 48 ini sama dengan 144. Begitu juga 6 kali 51, 306 hasilnya. 9 kali 54, 486. 7 kali 57 hasilnya 399. 5 kali 60 hasilnya adalah 300. Nah, data-data ini yang kita perlukan. Oke, berdasarkan rumus tadi bahwa X bar atau mean atau nilai rata-rata itu sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan. Sigma ini simbol penjumlahan. Nah, artinya FI kali XI-nya ini dijumlahkan. Nah, ini jumlah. Nah, ini jumlahnya. Kemudian sigma FI artinya frekuensinya dijumlahkan. Ya, sehingga kita peroleh nah, ini ya 1635 nih dibagi 30. Hasilnya 54,5. Nah, ini berarti nilai rata-rata untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi di atas. Ya, 54,5. Baik, catat ya 54,5 dengan menggunakan cara data berbobot. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Cara rataan sementara atau coding. Nah, cara sementara atau coding ini ya tadi hampir mirip dengan cara data berbobotannya saja. Kalau data berbobot menggunakan XI, nilai tengah interval. Nah, pada cara coding itu menggunakan CI. CI itu apa sih? Pengkodean kodenya ya. Nah, terus ini muncul negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, asal mulanya seperti apa gitu ya. Nah, untuk cara rataan sementara fokusnya kepada frekuensi. Frekuensi mana? Frekuensi terbanyak nih 9. Ya, untuk apa sih? Untuk menentukan kelas interval rataan sementaranya. Ya, jadi kita tentukan rataan sementaranya dulu, kemudian ini sebagai patokan juga untuk pengkodean bilangan bulat. Oke, jadi sekali lagi frekuensi terbanyak ini. Nah, dari frekuensi terbanyak kita akan memperoleh rataan sementara. Rataan sementara itu apa sih? Titik tengah interval dengan frekuensi terbanyak. Titik tengah interval dengan frekuensi terbanyak itu adalah rataan sementaranya, ya. Seperti itu. Kemudian pengkodeannya. Ya, pengkodeannya baik dari sini juga kita peroleh P-nya atau panjang kelas. Panjang kelasnya 3. Ini adalah banyaknya bilangan yang tercantum atau termuat di dalam satu interval. 53, 54, 55 itu 3 angka. Nah, pengkodeannya di sini sekali lagi untuk frekuensi terbanyak itu 0, semakin ke atas semakin negatif dan semakin ke bawah semakin positif menggunakan proses bilangan bulat. Kemudian setelah pengkodean ini kita munculkan FICI, perkalian antara frekuensi dengan codingnya, dengan kode bilangan bulatnya. Ya, tinggal kamu kalikan 3 kali negatif 2, negatif 6, 6 kali negatif 1, negatif 6, 9 kali 0, ini 0, 7 kali 1 itu 7, 5 kali 2 itu 10 ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah hasil penjumlahan FICI-nya berdasarkan rumus seperti ini ya. X bar atau mean sama dengan rataan sementaranya ditambah penjumlahan FICI kemudian dibagi penjumlahan frekuensi dikalikan panjang kelas. Ini rumusnya. Data-datanya sudah ada di atas, tinggal kita substitusikan. X bar S-nya adalah 54 ya. Oke. Nah, sigma FICI-nya 5 dari sini. Kemudian sigma F-nya adalah 30. Dan panjang kelasnya itu 3P-nya. Tinggal dihitung.
54 ditambah 0,5. Dapat dari mana 0,5? 0,5 itu diperoleh dari ini dicoret 3 dengan 30 kan 10, 5/10 itu 0,5. Atau boleh kalian kalikan langsung 5 kali 3 dibagi 30 itu 0,5. Hasilnya itu adalah 54,5. Sama dengan cara data berbobot. Hanya bedanya begini, ya untuk data berbobot rumusnya mudah dihafal, tetapi akan memunculkan bilangan-bilangan yang besar yang harus kalian hitung tentunya. Nah, sedangkan untuk cara rataan sementara itu pada prinsipnya awalnya yang agak sedikit butuh proses ya untuk menghafal rumusnya, tetapi di dalam proses perhitungan ini jauh lebih simpel. Ya, nanti silakan kalian gunakan mau cara apa saja, yang penting kalian bisa lebih cepat menghitung dan tepat tentunya tanpa menggunakan alat bantu hitung sementara ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah median ya. Median apa sih? Nah, median ini kalian sudah pelajari sebetulnya ini di MTS maupun SMP. Median itu adalah nilai tengah dari data. Dari sekelompok data yang telah diurutkan ya. Diurutkan itu mau dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Gitu. Nah, baik. Untuk data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan TB setengah N dikurangi F dibagi FM kalikan P panjang kelas. TB tepi bawah, N-nya adalah jumlah frekuensi, F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM frekuensi kelas median. Nah, di sini ada dari rumusnya dilingkari warna biru. Nah, ini adalah letak mediannya. Ya, letak median. Ini kata kuncinya di sini. Kita coba di contoh soal. Perhatikan tabel berikut sama tabelnya, hanya beda penentuannya saja. Ini tabel yang tadi yang ditentukan mediannya. Langsung saja penyelesaiannya, data-data yang dibutuhkan. Ya, kita fokuskan kepada rumusnya. Baik, yang pertama adalah karena kata kuncinya ada di median, artinya letak mediannya di mana? Kuncinya ada di sini, di setengah N. Kalian tentukan dulu letak mediannya setengah N. Setengah kali 30 sama dengan 15. Berarti mediannya berada pada data ke-15. Di mana proses data ke-15 itu? Dari frekuensi ini kalian hitung ya. Nah, yang urutan ke-15 ada di mana? Oke, ternyata ada di sini ya. 3 tambah 6, 9, 9 tambah 9, 18. Berarti di sini 15 ada di sini. Sehingga nanti kita tentukan kelas mediannya. Kenapa mesti ditentukan kelas median? Untuk menentukan tepi bawah atau TB. Ya. Nanti TB-nya bisa kita tentukan di kelas median. Selain itu apa lagi? Panjang kelasnya juga bisa kita tentukan. Berikutnya adalah FM nih, frekuensi mediannya yang mana? Ini FM-nya, frekuensi mediannya. Ya, tadi karena median ada di sini berarti ini adalah frekuensi median. Lalu selain itu F besarnya, frekuensi kumulatif. Ya, ini dijumlahkan sebelum kelas median. Ya, 9, kemudian P-nya sudah ada dan seterusnya. Nah, data-datanya sudah kita perlukan, sudah kita tentukan. Ini tinggal langsung substitusikan ke rumus. TB-nya 52,5, kemudian setengah N-nya 15, dikurangi F-nya 9, kemudian FM-nya juga 9, panjang kelasnya adalah 3. Ya, tinggal dihitung 52,5, 6 itu diperoleh dari 15 kurangi 9 itu 6 dibagi 9 kalikan 3. Ya, hasilnya 52,2 ditambah 2. Di mana nih 2? Dari 6 kali 3, 18 dibagi 9 itu 2. Hasil mediannya adalah 54,5. Hampir mirip dengan meannya ya, tapi ini tidak mutlak sama, ini tidak mutlak sama, ini kebetulan saja. Oke, seperti itu. Berikutnya kita bahas mengenai modus ya. Modus ya, tentunya sudah sering mengenal kata modus ya. Mungkin di antara kalian juga ada yang sering kali modus. Oke, bercanda ya. Baik, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Bisa juga dikatakan bahwa nilai yang frekuensinya paling banyak. Untuk data kelompok, modusnya itu ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah SI per SI tambah S2 kalikan P. Nah, keterangannya ada di sini. TB sekali lagi tepi bawah. MO ini adalah modus. SI
itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini frekuensinya. Kemudian S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Tabelnya sama seperti tabel yang tadi. Yang ditentukan hanyalah modusnya saja. Oke, penyelesaiannya dari data modus ini sebetulnya lebih simpel ya penentuannya. Kita sajikan kembali data distribusi frekuensinya. Yang kita butuhkan berdasarkan rumus adalah TB, kemudian S1, S2, dan P. Ada 4 data. Oke, fokusnya kepada untuk menentukan modus ini. Ingat bahwa modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Berarti kita tentukan di sini fokusnya adalah ke frekuensi terbanyak. Berapa? Oke, 9 ya. Maka disitulah letak kelas modusnya. Kelas modusnya ada di sini. Oke. Nah, kelas modus sudah diperoleh, berarti kita bisa menentukan TB. Ya, TB-nya sudah ketemu, kemudian panjang kelasnya pun bisa kita tentukan. Tinggal menentukan S1 dan S2. S1 adalah selisih frekuensi. Fokusnya ke frekuensi. Yang mana S1? Nah, ini S1. Selisih frekuensi antara kelas sebelum, ini kelas interval sebelum kelas modus. Ya betul, kelas modus. Frekuensinya adalah diselisihkan, hasilnya 3. Kemudian S2-nya adalah selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Ya. Oke, hasilnya 2. Tinggal kita substitusikan ke rumus TB ditambah S1 per S1 tambah S2 dikalikan P. Nah, ini data-datanya. TB-nya 52,5, kemudian S1-nya 3 nih. Per S1-nya 3 ditambah S2-nya adalah 2. Kalikan 3. Tinggal dihitung saja ya. 52,5 ditambah 9 per 5. Hasilnya adalah 52,5 ditambah 1,8. Hasilnya ada 54,5. Ini modusnya. Ya, kisarannya ada di sini. Ya, tadi kita sudah perhatikan bahwa mean, median, modus, semua terletak di kelas interval ini. Ini yang dimaksud terpusat. Ya. Jadi kamu jangan ragu, jangan bimbang. Untuk ukuran pemusatan data itu biasanya terletak pada kelas interval yang hampir sama, atau bahkan terletak di kelas interval itu semua, baik mean, median maupun modus. Oke, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk 3M. Bapak akan sajikan dalam kasus yang lain agar kalian bisa mengamati prosesnya, karena di dalam soal itu penyajian data itu luas ya. Yang baru sajikan hanya dalam bentuk tabel. Bagaimana nanti kalau misalkan disajikannya dalam bentuk histogram seperti ini ya. Tentukan mean, median, modusnya. Nah, ini lebih mudah sebetulnya. Ya, ini untuk mean kita gunakan ya, Bapak gunakan cara rataan sementara. Bagaimana prinsipnya? Fokus kepada untuk X bar S-nya, rataan sementaranya itu terletak biasanya di frekuensi terbanyak. Ya, frekuensi terbanyaknya adalah 20, berarti di sini letak X bar S-nya. Ya, bagaimana menentukannya? Tinggal kamu kalikan saja. 60 kali 60 60,5 ditambah 67,5 dibagi 2, hasilnya 64. Ini cara simpelnya ya, cara simpel. Kemudian panjang kelasnya tinggal kamu kurangi saja, batas atas dikurangi batas bawah ya. Pada prinsipnya harus ditransfer ke bentuk intervalnya sebetulnya, tapi ini boleh kita gunakan. Ya, jadi panjang kelasnya adalah 67,5 dibagi 60,5, hasilnya 7. Kita sudah memperoleh data X bar S dan P. Tinggal pengkodeannya, FICI perkaliannya. Oke, untuk pengkodean itu fokusnya kepada frekuensi terbanyak. Ini kita 0, berikan 0 pengkodeannya. Untuk yang lainnya semakin ke kiri semakin negatif, dan semakin ke kanan semakin positif. Ya, kemudian kamu kalikan masing-masing. Ini perkaliannya 0. Kemudian yang lain juga dikalikan semua. Ya, negatif 16, negatif 26, negatif 27, negatif 24, ini 11 dan 10. Nah, lalu apalagi? Oke, yang kita butuhkan adalah jumlahnya. Ya, jumlah dari hasil ini kita jumlahkan semua. Sehingga kita peroleh 64, ini dijumlahkan nih 10, 11, 0, negatif 16, negatif 26, negatif 27, negatif 24. Kemudian sigma FI frekuensinya, di mana frekuensinya yang tadi itu ya, yang ini 6, 9, 13, 16, 11, 5. Ya, kalikan P-nya adalah 7. Setelah itu kita tinggal hitung saja 64
Nah, 10 tambah 11 tambah 0 dikurangi 16 dikurangi 27 dikurangi 26 dikurangi 24 itu hasilnya negatif 72. Kemudian frekuensinya ketika dijumlahkan hasilnya 80, kalikan panjang kelasnya seperti ini. 64 dikurangi 63. 63 dapat dari mana? 72 kalikan 7 dibagi 8. Dibagi 80 ya. Oke, hasilnya 57,7. Jadi rataan sementaranya adalah 57,7. Meskipun tidak terletak di sini, tetapi memang masih ada data yang berdekatan ya. Nah, kisaran yang lain untuk selanjutnya yaitu kita bahas mengenai median dari data ini. Ingat bahwa untuk menentukan median itu kata kuncinya adalah letak mediannya. Letak median adalah setengah dari n. Setengah dari mana? Ini frekuensinya dijumlahkan semua, ketemulah frekuensinya 80, jadi setengah kali 80 itu 40. Nah, data ke-40 ada di mana? Tinggal kalian hitung ya. 6 tambah 9 tambah 13 tambah 16 ini lebih dari 40. Nah, berarti nanti letak mediannya ada di sini. Nah, inilah kelas mediannya di sini. Ya, kelas median sudah ketemu. Nah, berarti tinggal tentukan besaran-besaran yang lain. Nah, di sini ada TB-nya, kemudian F-nya juga sudah kita tentukan di sini ya, kemudian FM-nya. Lalu tinggal P. P-nya samakan saja dengan yang di atas tadi saat kita menentukan rataan hitung ya atomnya. Baik, ini rumusnya tinggal kalian substitusikan. 53,5 TB-nya, setengah N-nya 40, F besarnya 28, dibagi FM-nya 16, kalikan P-nya 7 ya. Oke, berikutnya tinggal hitung 53,5. Ini 40 kurangi 28 adalah 12 per 16 kalikan 7. 53,5 ditambah 5,25 ini asalnya dari 12 kalikan 7 dibagi 16. Sehingga kita peroleh bahwa mediannya adalah 58,75. Ini kisarannya dekat dengan median. Berikutnya adalah modus. Modusnya, ini rumusnya MO sama dengan TB ditambah S1 per S1 tambah S2 kalikan panjang kelas P-nya. Baik, kita lihat modus adalah frekuensi terbanyak. Nah, di sini frekuensi terbanyak adalah 20. Berarti dari sini ini sudah bisa kita tentukan bahwa di sinilah adanya kelas modus. Ya, tinggal kamu tentukan TB, kemudian S1 selisih frekuensi dengan kelas sebelum dan selisih frekuensi dengan kelas sesudah. Nah, ini besaran-besarannya sudah ditentukan, berarti tinggal substitusikan ke rumus. Oke, TB-nya 60,5, S1-nya adalah 4, kemudian ini 4, S2-nya 9, panjang kelasnya 7, jadi 60,5 ditambah 28 per 13, ini tinggal dikalikan per jumlahnya. 60,5 tambah 2,15 ya, hasil dari 28 dibagi 13 itu 2,15, sehingga kalau kita jumlahkan semuanya harusnya adalah 2,65. Baik, dari sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, agar kalian bisa memahami konsep mean, median, dan modus data kelompok, tidak ada salahnya kita berlatih ya. Kalau punya data dalam distribusi frekuensi, ya ini adalah jumlah komisi dalam 10.000 yang diterima 100 salesman ya. Ini persentasenya, ini frekuensinya, tinggal kalian tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Kemudian sebagai latihan yang kedua, datanya disajikan dalam bentuk histogram ya. Tentukan mean, median, modus. Nah, di sini ada pemotongan data. Jadi 29,5 ini mohon maaf nanti diralat 39,5 ya. Baik, silakan nanti setelah selesai melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, boleh nanti dikirimkan mau secara langsung di Google Classroom, silakan. Ketika ada kendala di Google Classroom, kalian boleh gunakan link ya, bit.ly tugas_MTK 20,
Atau kalau poin 1 dan poin 2 ternyata gagal, sudah berupaya semaksimal mungkin, maka alternatif terakhirnya silakan kalian kumpulkan ke sekolah. Ya, silakan kumpulkan ke sekolah. Baik, itu untuk latihannya hanya 2. Ya, dan jangan lupa kalian harus optimis pada diri sendiri, saya bisa, dan tetap semangat untuk belajar. Ya. Oke, sebelum diakhiri kita refleksi dulu ya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Tentunya yang menyimak dan yang fokus ingat ya, tentang ukuran pemusatan data. Di situ ada 3 hal yang kita bahas. Kemudian bagaimana cara kamu memahami materi pembelajaran hari ini terserah kepada upaya masing-masing, tinggal kalian tuliskan. Lalu menurutmu langkah apa saja yang akan dilakukan agar menguasai materi pembelajaran hari ini? Dan yang keempatnya, sudahkah kamu melaksanakan apa yang telah kamu tuliskan ya. Oke, ini refleksinya. Demikian pertemuan hari ini, meskipun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum diakhiri, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Kau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Kita berharap bahwa apa yang sudah kita pelajari Allah semayamkan di dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan data kelompok ya, yang akan ditentukan median modusnya, kita sudah ingat Allah tunjukkan jalannya. Baik, itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hatur mohon. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian tebarkan senyumanmu, karena senyuman kita terhadap saudara kita merupakan ibadah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bahagia. Pada prinsipnya, hidup kita, tujuan terakhir hidup kita adalah mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.